Melanjutkan acara berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu inti mau'idhah hasanah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Fakhruddin MPDI dari penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, dan sekaligus mohon nanti untuk berkenan menutup dengan bacaan doa kepada beliau. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 6 Kebumen, segenap waka Dewan Guru yang berbahagia, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang masih di rumah, semoga diberi kesabaran, walaupun tok kangen mungkin ketemu dengan gurunya, ya sementara ditahan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga peringatan ini merupakan bukti kecintaan kita pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya kita juga dicintai oleh Rasul, yang pada akhirnya kita mendapat syafaat Rasulullah, yang pada akhirnya kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini mari kita sharing. Ada sebuah pertanyaan besar yang sering ditanyakan oleh anak-anak dan sudah kita jawab. Apa sih visi misi Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih tujuan Allah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab pada surat Al-Anbiya diantaranya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya Allah tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat alam raya ini, sebagai kasih sayang alam raya ini. Kondisi dunia pada waktu itu ngalat dolalah wal mutahayyirah. Kondisi dunia pada waktu itu sedang dalam kesesatan dan sedang dalam kebingungan, persis seperti hari ini. Dunia yang kita rasakan hari ini dalam kondisi bingung menghadapi pandemi virus corona. Maka yang terjadi corona ketika dibaca cepat, akhirnya terjadi kon orang haji, kon orang sekolah, kon orang ngapa-ngapa. Iya, bingung, guru juga bingung, kiai bingung, arep daring terus kuotane enteng, kuotane anak sinyale langka. Wes sinyale anak, kuotane anak direbuti anak sing guyu ya pengalaman.
Iya, kita sedang mengalami perang yang ketiga adalah perang biologi. Kita sudah mengalami perang karakter. Kita sudah mengalami perang digital. Bocah bayi wis pinter, bocah bayi kalau malah orang paham. Kon materi HP malah dibanting. Lah, yang ketiga ini kita sedang mengalami perang biologi. Dan besok yang keempat sudah diprediksi kita akan mengalami perang water. Ketika energi air kehabisan, maka Indonesia akan menjadi rebutan. Iya, akan menjadi rebutan. Nah, pada waktu itu dunia sedang bingung, alat dolalah wal mutakhayiro, kebingungan. Maka Allah yang Maha Tahu untuk memecah kebingungan, Allah mengutus Rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makna ayat ini satu, Islam datang dengan menebarkan kasih sayang. Islam datang menebarkan cinta kasih. Jadi kasih sayang sebenarnya ini konsep Islam, bukan konsep non-muslim. Karena apa? Sebelum Nabi Isa dilahirkan, sebelum Nabi Adam dilahirkan, Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam disuruh sujud oleh Allah, ini bukan murni penghormatan kepada Nabi Adam, tapi di dalam Nabi Adam ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kasih. Yang kedua, di dalam diri Rasulullah terpatri jiwa kasih sayang. Maka yang perlu kita tiru hari ini, bagaimana di dalam diri kita, apapun profesinya, apapun jabatannya, memiliki jiwa kasih sayang. Rahmatan lil alamin itu rahmat bagi alam raya, tidak hanya orang iman, tidak hanya manusia. Rasulullah itu rahmat bagi orang mukmin, dijamin bahagia dunia akhirat. Rahmat bagi orang kafir, tidak disiksa ketika hidupnya karena kekafirannya. Beda dengan umat Nabi Nuh, karena kafir berdoa kelelep. Umat Nabi Musa kayel tempiling mati. Jadi umpamanya dewek dibagi umat Nabi Musa ditempili terus. Kayaknya enteng jamaah. Jatang terlambat tempiling mati. Orang sholat jamaah tempiling mati. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Sampai beliau dakwah ke Taif, dilempari batu kakinya dan keluar darah, sampai malaikat Jibril tidak terima dan mau ngerewangi. Rasul, saya tidak tega. Bolehkah saya mengangkat gunung untuk menghancurkan mereka? Tapi Rasulullah apa yang terjadi? Hanya berdoa, jangan, biar orang tuanya tidak ikut karena belum dapat hidayah. Maka saya doakan, Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Maka kita bersyukur sekali, berterima kasih diwai jatah Nabi sing lomanan, Nabi sing orang galak. Kalau di rumah tangga ojo dadi wong wedon sing galak. Kalau jadi suami ojo dadi suami sing galak. Jiwa rahmah yang ada dalam diri Rasulullah perwujudannya adalah lintalahum. Di dalam dirinya terpati kasih sayang dan lemah lembut. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai istri, apapun profesinya harus memiliki jiwa yang lemah lembut, ojo galak. Iya, mulanya lek mantenan ojo ngasih nyanyi bojo galak. Doa. Iya. Maka Rasulullah bisa hadir di MTS Kalong tidak secara fisik, tapi Rasulullah akan hadir
hadir di MTS Kaleng, manakala MTS Kaleng 1 membudayakan sholawat. 2, manakala MTS Kaleng penghuninya punya jiwa lintalahum rahmatan lil alamin. Maka hari ini perlu anak-anak kita didoktrin tentang dakwah tawasutiyah, Islam modern. Kementerian Agama punya agenda moderasi agama. Moderasi agama itu maknanya moderasi perilaku di dalam beragama. Soal agamanya tidak bisa dimoderasi, akidahnya tidak bisa dimoderasi. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Sholat 5 waktu yang tidak bisa dimoderasi, tapi perilaku di dalam beragama. Perjuangan kita hari ini Islam tawasutiyah. Kita punya pengalaman garis kanan, garis kiri hancur, PKI hancur, radikalisme khilafiyah hancur. Maka yang kita butuhkan hari ini adalah moderasi Islam tawasutiyah dengan jalan lintalahum itu cinta kasih. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya pada anak-anak, ayo melihat anak dengan kacamata kasih sayang. Banyak cerita, ini banyak cerita. Ketika perang Honda ini banyak cerita. 1 minggu para sahabat tidak makan, Rasulullah juga tidak makan, sampai dalam kisah itu diganjel batu. Nah, sahabat Jabir melihat bahwa Rasulullah tidak makan, maka pulang menghampiri istrinya untuk masak. Sementara sisa makanannya hanya sedikit. Dimasaklah oleh istrinya. Begitu sudah masak, Rasulullah diaturi Rasul pinarat tanggian kula makan. Tapi Rasulullah itu tidak mungkin makan sendiri. Maka pengumuman, wahai para sahabat, ayo makan di rumahnya sahabat Jabir. 1000 orang datang ke rumahnya sahabat Jabir untuk makan, yang masakannya hanya kurang lebih 2 kilo gandum. Ibunya Jabir khawatir alias prek-prekan, masak 2 kilo gandum akan dimakan oleh orang 1000. Prek-prekan. Tapi sahabat Jabir yakin Rasulullah hadir, ini selesai. Apalagi hanya masakan. Iya, telunjuknya aja keluar air, rembulan aja dibelah. Akhirnya betul, Pak Jabir, jenengan lenggah, aku seladeni. Rasul masuk ke dapur, dibukalah tungkunya, dibacakan doa Allahumma barik li bihadza tamam, tidur oleh Rasulullah, tidur diludahi, cok. Begitu diludahi, makan semua 1000. Ini sisa makanannya 2 kilo, sisa makanannya dan kenyang semua. Maka jenengan mau ulang tahun, undang orang 1000 atau 100, besok itu sudah normal, masak 1 kilo itu. Lah yang hadir itu bukan Idul Rasulullah, tapi harapannya kita masaknya disolawati. Maka orang dulu itu kalau masak disolawati, berasa sidik disolawati, karena berasa sidik khawatir bahwa orang cukup. Akhirnya kalau mau termesusi kayak gini disolawati. Tenang, masak 2 kilo tamunya 100 turun. Iya, turun. Wong pada puasa. Wa ma kana Allah yu'adzibahum ba'da bihim. Maka hadirkan di dalam diri kita rahmat. Hadirkan di dalam rumah tangga kita sholawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. Man ngasurat alaika hajatun. Barang siapa yang sedang susah, banyak kebutuhan, orang mangkat, orang sekolah, orang bisa dodol, kebutuhannya tambah. Fayuksir bis sholati alaiya, maka memperbanyak bersolawat. Ukuran banyak berapa? Ukuran banyak bersolawat berapa? Kalau menurut Abu Bakar Al-Makki, kita tidak boleh kurang dari 300.
1 hari 1 malam. Kita memang ya. Iya. Ukuran banyak itu, kalau ukurannya Abu Bakar itu tidak kurang dari 300. Kalau ukuran yang lain tidak kurang dari 500. Kalau kebutuhannya semakin banyak tidak kurang dari 1000. Iya, Abu Bakar namanya siapa itu? Beliau meninggal sudah puluhan tahun. Begitu dibuka makomnya masih utuh karena setiap hari membaca sholawat 10.000 kali. Lah bagi kita paling tidak, kalau memanggil anak kita 1 hari sampai 50 kali, jangan sampai membaca sholawat kurang dari jumlah memanggil. Bener Masya Allah. Maka dengan adanya pandemi kayak gini, coba ayo hadirkan sholawat di rumah kita. Ayo hadirkan sholawat di dalam diri kita. Ayo hadirkan sholawat di anak-anak kita. Iya, tuksibulhum wa tukassirul arzak. Dan membaca sholawat itu akan memperbanyak rezeki. Gak usah susah pakai amat. Walaupun toh hari ini masih ketetek, gaji bisa kecil tapi rezeki harus besar. Gaji swasta, rezeki PNS. Kayak orang kurang sholawat, gaji PNS, rezeki swasta. Iya. Biar kita tukang sapu, gajinya tukang sapu, tapi rezekinya kepala sekolah. Biar jam kita hanya 24 jam til, tapi rezekinya 200 jam. Ya. Gaji ada batasnya, tapi kalau rezeki tidak ada batasnya. Nah ya, waktu kasirul azab. Terus yang ketiga, waktu tilhawaij, maka kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, itu diantara rahmat yang Allah titipkan kepada Rasulullah. Lintalahu. Yang kedua apa? Yang kedua rahmatnya di dalam surat At-Tabat ayat 128 akhir dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Menurut Imam Sanusi dalam kitab Mujarobat Ad-Darobi, orang yang membaca 2 ayat ini lam yuktal bihadihil ayat, maka tidak akan mati pada hari itu. Kalau baca sore hidup sampai pagi, kalau baca pagi hidup sampai sore. Maka kalau Bapak Ibu ingin tidak mati-mati, pagi baca, sore baca, paling sedikit 1 kali, paling sempurna 7 kali. Apal ya Bu? Tilawah sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Susah, anittum. Jadi melihat umatnya susah, Rasulullah itu lebih susah. Anak didik kita sudah berjuang nilai, katakan berjuang lulus, tapi tidak nilai banyak. Anak susah, tapi kita sebagai guru juga susah. Main kapok, diulang berapa kapan?
Yang kesuh kalau bocah kali, kesuh. Jangan pernah ada yang kayak gitu di dalam anak didik kita. Siapa tahu yang hari ini kita marahi besok jadi jenderal. Mungkin enggak? Siapa tahu anak puring ada yang jadi presiden. Beres. Iya. Maka Rasulullah itu pernah jalan-jalan itu melihat sahabat susah, tangannya melempung. Kenapa melempung? Macul, mode, dicekal kan Rasulullah tangannya. Ya Allah, tangan yang melempung karena mencari rezeki untuk anaknya, mudah-mudahan tidak tersengat api neraka. Diambung tangannya diibulkan. Maka bersyukurlah tangan-tangan yang melempung karena kerja. Tangan organnya halus ya angel. Iya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Dan Rasulullah itu punya jiwa harisun, berjuang sekuat tenaga bagaimana umatnya bisa beriman. Maka alhamdulillah Allah menitipkan profesi kita sebagai guru. Ayo berjuang sekuat tenaga, mudah-mudahan anak didik kita menjadi anak yang soleh dan anak yang cerdas, bisa menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Kami potong, mungkin ini pada saatnya ini dilihat oleh anak-anak. Maka guru kalian sudah berjuang, guru kalian bahkan kata ibu saya wis mati-matian, alhamdulillah tidak mati semua. Maka usaha guru kalian tidak akan berhasil kalau tidak diimbangi oleh kalian sebagai murid. Jadilah murid yang cerdas, jangan bodoh. Saya sering sampaikan, anak-anakku sekalian, sumber kebodohan ada 3. 1, males. Yang kedua, madangi kewaregen. Iya. Maka lek mame kewaregen ngantuk jadi bodoh. Maka kalian berlatih sangune aja kaget. Sumber yang ketiga adalah dosa. Ini sumber kebodohan. Males, mangane kewaregen. Terus yang ketiga adalah dosa. Bagaimana menghilangi 3 hal ini? Maka sahabat Ali punya resep. Salasun yazidnal khiddo. 3 hal itu bisa menghilangkan kebodohan, bisa menambah kecerdasan. 1, siwakan, cara sahabat Ali. Sikat gigi itu, siwakan itu bisa membuat saraf-saraf gigi yang nyambung ke otak ini bersih. Maka anak-anak itu bisa cerdas lewat siwakan. Yang kedua, puasa. Menajak waregen, puasa. Lah yang ketiga, membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran. Penelitian itu membuktikan membaca Quran ba'da maghrib dan membaca Quran ba'da subuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Dan Rasulullah itu punya jiwa harisun, berjuang sekuat tenaga bagaimana umatnya bisa beriman. Maka alhamdulillah Allah menitipkan profesi kita sebagai guru. Ayo berjuang sekuat tenaga, mudah-mudahan anak didik kita menjadi anak yang soleh dan anak yang cerdas, bisa menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Kami potong, mungkin ini pada saatnya ini dilihat oleh anak-anak. Maka guru kalian sudah berjuang, guru kalian bahkan kata ibu saya wis mati-matian, alhamdulillah tidak mati semua. Maka usaha guru kalian tidak akan berhasil kalau tidak diimbangi oleh kalian sebagai murid.
Jadilah murid yang cerdas, jangan bodoh. Saya sering sampaikan, anak-anak sekalian, sumber kebodohan ada 3. 1, males. Yang kedua, madange kewaregen. Iya. Maka lek mame kewaregen ngantuk jadi bodoh. Maka kalian berlatih samune aja kakean. Sumber yang ketiga adalah dosa. Ini sumber kebodohan. Males, mangane kewaregen, terus yang ketiga adalah dosa. Bagaimana menghilangi 3 hal ini? Maka sahabat Ali punya resep. Salasun yazidnal hifdho. 3 hal itu bisa menghilangkan kebodohan, bisa menambah kecerdasan. 1, siwakan, cara sahabat Ali. Sikat gigi itu, siwakan itu bisa membuat saraf-saraf gigi yang nyambung ke otak ini bersih. Maka anak-anak itu bisa cerdas lewat siwakan. Yang kedua, puasa. Menajak waregen, puasa. Lah yang ketiga, membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran. Penelitian itu membuktikan membaca Quran pada maghrib dan membaca Quran pada subuh akan meningkatkan kecerdasan sampai 60%. Sampai 60%. Maka pada saatnya ibu-ibu ketika baca Al-Quran, setelah itu berdoa, ya Allah, amat mugo-mugo tak ulang paham. Maka wali kelas harus hafal, utamanya yang nakal. Waka kesiswaan kudu hafal kelas-kelas yang bandel. Iya. Urusan personalia, maka personalia ya, kudunya hafal guru-guru sing bandel. Gak perlu difatihai. Pastikan bahwa keluarga kita sejahtera. Iya difatihai. Maka kesiswaannya difatihai kelas E, Al-Fatihah, aja kelas E. Ditakoni, wali ini siapa? Ya orang hubungan dengan wali ini. Maka kembali, itu 3 hal itu. Nah, rahmat Rasulullah yang terakhir adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi teladan yang baik. Mari dengan Maulid Nabi ini kita tiru Rasulullah sebagai rahmat melalui lintalahu. Lemah lembut. Anak-anakku kalian lemah lembutlah terhadap guru. Pakai bahasa Indonesia yang bagus atau pakai bahasa Jawa yang bagus. Masuk kelas salam. Iya. Masuk kompleks sekolahan, turun dari sepeda. Lemah lembutlah, baik dengan perkataan atau yang lain. Begitu juga punya jiwa semangat, harisun alaikum. Begitu juga punya keteladanan. Jadilah kalian teladan di kelas masing-masing. Jadilah kalian teladan di rumah masing-masing. Yang barep harus menjadi teladan adiknya dan seterusnya. Anak kelas 3 harus menjadi teladan anak kelas 2. Anak kelas 2 harus menjadi teladan anak kelas 1. Lah bagaimana agar kita menjadi teladan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Kita bisa menjadi uswah kalau di dalam diri kita ada keimanan. Kita menjadi teladan kalau di dalam diri kita ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumil akhir, kita bisa menjadi uswah ketika kita percaya ada kematian. Ketika kita percaya adanya hari kiamat. Orang yang bisa menjadi uswah
ada keimanan dan ada kepercayaan terhadap akhir dan ada kepercayaan terhadap hari kiamat. Itulah sekilas kajian peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita budayakan di masyarakat kita. Walaupun toh hari ini harus ada pembatasan. Kalau toh kita dijadikan orang yang pintar dalam lingkungan, pesan moralnya sebagai rahmat untuk mengajari mereka. Kalau kita bisa jadi rahmat bagi sekeliling kita, maka insya Allah kita akan mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa lil masayyikhina fid din wa li ashabil huquqil wajibati alaihim wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al istima'ana hadha wa huwa rahmah wa ighfirna min ba'di bil maghfirati wal ismah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un bil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma inni na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ya bati'as samawati wal ardi ya mimatas samawati wal ardi ya qiyamas samawati wal ardi ya syarifal mustasrihin ya ghiyasal mustaghithin. Aghithna wa sallim auladana wa sallim talamidana wa sallim jami'atana wa jami'atina wa sallim biladina Indonesia minal amrad wal bala ya bijahika wa bijahi nabiyika wa bikaromati awliyaika wa bibarakatil fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.